Sampai jumpa kembali. Pada kesempatan ini, saya ingin memberikan suatu eee, tutorial ya, memperlihatkan bagaimana suatu eee, sistem perencanaan simulasi drainase dengan menggunakan software SWMM. Nah, di sini saya akan memperlihatkan dulu bagaimana simulasi ini dilakukan ya. Misal di sini saya sudah mempunyai suatu model yang sudah kami inputkan data-data dari lapangan, kemudian melakukan simulasi. Nah, kita lihat dulu seperti apa kecanggihan atau keampuhan dari software ini. Nah, di sini data-data inputannya sudah kami masukkan, karakteristik dari daerah tangkapan airnya, kemudian saluran drainasenya ya, salurannya seperti apa, di sini kami masukkan dan hasil dari lapangan ini adalah saluran terbuka dalam bentuk rektang, kemudian juga mengukur elevasi dari saluran, dari misalnya di sini salurannya ya, dari junction-nya, kemudian channel-nya ya. Channelnya di sini dalam bentuk conduit istilahnya, kemudian sampai ke outletnya misalnya seperti ini. Kemudian data hujannya sudah dimasukkan, kemudian coba kita lihat ini ada legenda di sini, ini ada head ya dari node, kemudian ini adalah daerah tangkapan airnya, misalnya ini adalah hujannya yang kami masukkan, kemudian ini link ya kapasitinya seperti apa. Kalau semakin ke bawah nanti menunjukkan ini perbandingan antara kapasitasnya. Kemudian ini hujannya ya, ini parameternya bisa kita ganti di sini ya. Misalnya infiltrasi atau run off-nya misalnya seperti ini ya. Ini kubik meter per detik ya, meter second. Nah, misalnya kita uh, melakukan simulasi di sini, kita lihat. Oke, sebetulnya kita lihat dulu ini, kita run dulu misalnya seperti ini karena sudah tadi berganti ini ya, berganti parameter kemudian baru kita lihat kan ini. Oh, sorry bukan di situ. Nah, ini kita lihat seperti ini. Nah, oke. Kita lihat ini ya. Sistemnya ya, simulasinya bekerja secara sistemik. Oke, kemudian kalau kita lihat seperti ini legendanya, ini sudah selama 6 jam ya ini ya, selama 6 jam. Kemudian kita lihat berdasarkan junction-nya, sekarang kita lihat ini misalnya saya membuatkan simulasi atau profil dari tampang aliran. Misalnya saya punya J1 adalah di sini, kemudian saya lihatkan di out-nya di sini. Oke, saya masukkan J1, kemudian out 1. Saya temukan ini linknya, kemudian kita ini kan, nah selama 6 jam itu ternyata di sini masih ada saluran ya, air di saluran. Ternyata ini belum kering salurannya. Gimana kalau saya mulai kembali di sini? Oke, seperti ini kita lihat. Nah, kira-kira seperti ini. Oke ya. Nah, ini contoh apa namanya? Simulasi dari software SWMM ini. Nah, sebetulnya saya sedikit beri ulasan. Software SWMM ini merupakan software gratis ya. Nah, bagaimana cara mendapatnya? Yang pertama, kita bisa mendapatkan data ini ya searching dari Mbah Google di sini. Nah, klik aja ini download SWMM, kemudian ambil yang dari eva.gov ini. Nah, seperti ini ya. Pakai SWMM itu adalah Storm Water Management Model. Di sini
Selain mensimulasikan kapasitas penampang saluran yang secara sistemik, ini juga bisa digunakan untuk memodelkan kualitas air sebetulnya. Nah, ini bisa dibaca di sini ya. Ini manualnya juga ada. Kemudian contoh-contohnya di sini juga ada. Nah, seperti ini. Nah, ini seperti ini juga bisa dilakukan. Nah, ini grey water dan segala macamnya ya. Kapasitas saluran juga, selain kapasitas saluran juga bisa dilakukan ini di sini. Nah, di sini maksud saya tadi pollutant load estimation. Ini bisa dihitung di sini. Nah, ini juga bisa diperlihatkan di sini. Ini point source dari pemukiman ya, dari beban domestik dan segala macamnya, kita bisa melakukan simulasi di sini. Tidak hanya sebetulnya saluran tampang terbuka, tapi juga bentuknya irregular juga bisa kita masukkan di sini. Nah, kira-kira seperti itu ya. Sangat bermanfaat saya rasa kalau kita bisa menggunakan SWMM ini. Nah, coba kita lihat di sini. Saya buka kembali SWMM-nya. Nah, ini ya softwarenya seperti ini tampilannya, tampilan dasarnya. Kemudian kalau kita mau menggunakan ya kita bisa lihat di sini kita gunakan pack setup-nya, ukuran marginnya, kemudian bentuk kertas yang kita gunakan nanti ya. Nah, kemudian kita coba okekan dulu. Kemudian edit ini parameternya apa saja ini bisa kita gunakan di sini, tentu saja ini belum ada ya. Ini kalau seandainya saya sudah membuatkan poligon di dalam misalnya daerah tangkapan airnya. Kemudian ini dimensionnya, pengaturannya kita atur misalnya ini dalam meter. Oke, kita okekan. Nah, kemudian ya, ini ada backdrop di sini nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Seperti contoh tadi saya menggunakan backdrop yang sudah saya olah dengan software pemetaan yaitu ArcGIS. Nah, sebetulnya ini sangat bisa kita kolaborasikan seperti yang tadi sangat bermanfaat sebetulnya. Apalagi kalau kita merencanakan suatu sistem drainase seperti yang tadi, ataupun kalau kita mau memodelkan kualitas air yang ada di saluran, yang terutama yang berupa point source ya, atau beban terpusat. Nah, ini kalau kita mau ngatur default dari parameter yang ada di SWMM-nya, misalnya di sini rain gauge ini saya kasih data simbolnya adalah R, kemudian subcatchment ini daerah tangkapan air, junction ini saya kasih J, outfall atau out dari drainasenya saya kasih out, ya, pembagi itu dividernya saya kasih DPD ya, dan seterusnya seperti ini. Nah, ini defaultnya seperti ini tentu saja bisa kita ubah. Misalnya areanya berapa meter atau berapa hektar nanti bisa kita inikan ya. Ini metode yang digunakan infiltration modelnya Horton atau yang lain. Nah, ini bisa kita atur di sini. Oke, ya. Ada Horton, ada modified Horton, green M, modified green M, curve number. Nah, ini semuanya bisa kita ubah. Nah, apa parameter ini? Ya, ini ada semuanya di hidrologi ya. Nah, kemudian node dan dingnya ini bisa kita atur juga. Oke. Nah, kemudian report ini tentu saja kalau sudah kita melakukan run ya. Nah, kemudian kita masuk ke program reference. Nah, isinya seperti ini. Ini untuk mengganti tema ya atau style dari software ini. Misalnya kalau saya ganti dengan smoky ini. Nah, oke, jadi tampilan seperti ini. Nah, kira-kira seperti itu. Nah,
Oke, display ini yang tadi pengaturan ukuran node, kemudian link dan segala macamnya ini bisa diatur. Misalnya segmennya maunya seperti apa. Nah, atau yang ini solid atau segala macamnya node ukurannya misalnya kita perbesar di 5 supaya mudah terbaca, linknya kita tebalkan garisnya di 3 labelnya oke. Eh, Kemudian animation-nya ini kita tampilkan misalnya animation-nya di akan tampil di layar. Oke, kemudian flow arrow-nya ini yang link ya atau aliran di saluran. Misalnya kita isi dengan tanda panah seperti ini. Nah, ini background, maunya warna seperti apa? Misalnya kita kasih panel ini, dia akan berubah seperti ini. Nah, kira-kira seperti itu. Oke. Nah, bagaimana penggunaannya? Ya, tentu saja ini urutannya sepertinya ya. Yang pertama, ini fungsinya ini adalah menentukan daerah tangkapan air. Nah, seperti ini. Nah, ini misalnya saya tulis seperti ini. Oke, kemudian ada seperti ini umpama. Ya, nah kemudian terus seperti ini. Kemudian seperti ini. Oke. Kemudian kita tentukan ya. Nah, ini junction-nya tadi ya. Junction misalnya di sini ada junction. Ini junction ini adalah maksudnya tempat conduit ya atau saluran conduit ya. Nah, ini percabangan bisa kita namakan seperti itu. Misalnya seperti ini. Kemudian ini juga akan masuk airnya ke sini. Nah, seperti ini. Kemudian kita tentukan outletnya misalnya di sini umpama. Nah, oke. Kemudian kita hubungkan dengan conduit ya atau saluran drainasenya. Nah, ini kemudian ini kemudian ini. Nah, kemudian saya tambahkan yang di sini supaya dia saluran ini terhubung semua. Nah, oke. Kemudian ini. Nah, ini sudah jadi ya. Sudah jadi daerah tangkapan air, kemudian junction-nya ya, titik hubungnya tadi, kemudian dengan salurannya. Kemudian yang paling penting lagi adalah bagaimana hujannya. Nah, ini. Nah, tentu saja ini parameter-parameter ini belum ada isinya sebetulnya. Nah, ini harus kita definisikan dulu. Misal, pendefinisian ini harus secara bertahap. Ya, bisa hujannya dulu kita definisikan. Nah, seperti ini kita lihat di sini tidak ada datanya sebetulnya. Nah, nanti bagaimana cara pengisiannya akan saya sampaikan pada tutorial berikutnya. Ya, ini perkenalan dulu. Ya, supaya lebih paham secara bertahap akan saya jelaskan. Eee, demikian, tutorial singkat ini. Bagaimana kelanjutannya akan saya sampaikan pada tutorial berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.